Halo teman-teman, kali ini kita akan mendemokan cara instalasi N8N atau N8N di lokal di laptop pribadi atau komputer pribadi, atau kalau mau di server bisa menggunakan domain sendiri. Oke, kita masuk aja ke websitenya, kita langsung ke dokumentasinya. Oke, jadi akan pilih cara yang NPM dulu, karena itu adalah cara yang paling cepat untuk memulai N8N di mesin lokal kita atau komputer pribadi, laptop. Nah, tapi untuk sebelum mulai itu kita harus install Node.js terlebih dahulu. Jadi pastikan di laptop atau komputer teman-teman sekalian sudah terinstall Node.js. Kalau belum, silahkan dibuka linknya aja, di-download, habis itu install. Saya sebelumnya udah install Node.js, jadi saya akan skip di bagian ini. Tapi bagi teman-teman yang belum install, silahkan install terlebih dahulu ya. Kalau udah, kita tinggal copy aja perintah ini. Ini bakal download semuanya file-file yang dibutuhkan atau package-package yang dibutuhkan oleh N8N supaya bisa berfungsi. Kalau udah, dia bakal kita tinggal opening linknya localhost di port 5678. Oke, saya buka CMD. Nah, di fase ini biasanya, oke, ini saya sudah pernah install sebelumnya, karena dia ngebaca setting di directory tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman install fresh, belum pernah install sebelumnya di laptopnya, dia bakal lumayan lama, karena dia bakal tergantung internet juga ya. Dia bakal ngedownload semua package-package yang dibutuhkan oleh N8N. Jadi nggak bakal secepat ini sebenarnya. Ini kan udah saya install. Nah, saya tinggal buka aja, karena saya udah install sebelumnya. Saya tinggal buka. Hmm. Kalau kita baru install biasanya dia bakal ngeminta kita untuk setup credential owner gitu. Kita harus masukin email, password, sama name. Ya karena saya sebelumnya udah pernah install ini, jadi dia bakal minta langsung login karena saya sudah setting sebelumnya. Ini sama aja ya kalau kita mau global, jadi dia bisa dipanggil dia langsung install di npm itu sendiri gitu. Jadi kalau ini tadi, ini cuma install di directory yang udah saya tuju, ada di com ini. Kalau ini dia bisa install secara global. Ya, silakan teman-teman pilih aja. Kalau saya sih prefer yang atas aja, karena saya mau dia spesifik di directory yang saya mau aja gitu. Oke, kalau udah, ini tinggal dimatiin aja, Ctrl C, kalau mau dipanggil tinggal enter lagi perintah npx n8n. Oke, cara kedua untuk install eee, di lokal itu adalah pakai Docker. Nah, kenapa harus pakai Docker? Karena dia bakal nginstal, dia nggak langsung ke laptop kita gitu, dia terpisah karena dia udah dipakai Docker. Dia bakal clean environment. Nah, enaknya lagi kita bisa dengan mudah memilih database yang kita mau. Contohnya kita bisa pakai MySQL, Postgres. Nah, jadi ini adalah alternatif kedua kalau kita selain selain npm kita bisa menggunakan Docker. Dan kalau kita menggunakan desktop, pastikan juga kita sebelumnya sudah install Docker-nya desktop. Sekali lagi sebelumnya sudah install, saya sudah punya Docker di sini. Jadi bagi teman-teman yang belum punya Docker, silahkan install dulu Docker sesuai dengan sistem operasinya. Oke, karena saya menggunakan Windows, ini tinggal diklik dan download versi yang atas. x86_64. Oke, kalau sudah download, ikutin langkah-langkahnya sampai selesai install, sampai terbuka tampilan seperti ini. Dan semuanya server dalam mode, nanti kurang lebih seperti ini ya. Kalau dia masih fresh, dia bakal belum ada kontainer atau image atau volume yang ini sebelumnya sudah saya bikin. Oke, kalau sudah, ini juga cukup gampang banget. Kita tinggal copy aja komennya ini. Komennya ini di terminal kita. Jadi kita nge-create dulu volume.
buat, nyimpen persisten data gitu. Jadi data-datanya akan disimpan di sini. Jadi kita simpen dulu, kita copy aja, buka lagi CMD, ini saya bersihin dulu, oke oke, dia mau bikin data, dia bikin volume yang namanya n8n_dat. Coba kita cek, ya ada ya teman-teman, ini baru di-created 12 detik yang lalu. Oke, kalau udah, ini tinggal kita copy aja, dia bakal download, image-nya N8N dari Docker dan akan dibuka di port 5678. Oke, kita coba jalanin. Nah, udah jadi ya. Kita coba buka. Nah, ini kalau kita yang tadi saya sebelumnya sempat saya bahas, kalau kita flash install, tampilan yang pertama kali akan muncul itu adalah setup owner account. Jadi, ini adalah akunnya adminnya N8N yang dibutuhkan pas nanti login begitu. Jadi silakan dulu di-setting emailnya, contoh saya masukin email saya, email, password-nya silahkan disesuaikan. Habis itu isi aja question yang sesuai dengan teman-teman sekalian. Oke, jadi langsung jadi ya kalau pakai Docker tadi, lebih cepat sebenarnya daripada npx. Jadi nah ini ada 3 updates ya. Nah, kita akan coba langsung update. Oke, versi yang terbaru itu ada di, eee, versi 1.892, sedangkan kita pakai 85.4. Jadi kita akan langsung demoin cara update-nya gimana, cara update. Kita masuk lagi ke dokumentasi, updating, kita pilih Docker, ini ada updating ya. Nah, kita biar cepat kita lewat command aja, tinggal kita copy, ini kita matiin dulu Ctrl C, terus kita paste, dia bakal otomatis download image terbaru dari Docker, image-nya N8N. Jadi segampang ini sebenarnya kalau kita mau update, ya kita tunggu aja. Ya cukup gede ya teman-teman. Ini mungkin, kecepatannya tergantung sama internet masing-masing ya. Internet saya mungkin agak lambat ya. Oke, sudah ya. Sudah, kita run lagi, kita coba cek lagi ya. Ya udah berhasil ya. Di sini udah nggak ada lagi notifikasi update. Jadi kita udah berhasil update. Ya, ya kita udah version yang udah paling version yang terbaru. Jadi cara yang tadi adalah cara untuk update yang cukup simpel karena kita tinggal paste command-nya docker pull untuk download image yang terbaru. Oke, masuk lagi coba kita cek lagi ada apa lagi. Ya ya secara default, kita tadi menggunakan ini ya,
Dia kalau nggak salah dia masih pakai SQLite, tapi kalau kita, pengen custom, kita pengen pakai PostgreSQL, nah kita bisa ikutin ini ya. Jadi, tadi kalau kita pakai perintah ini, sekarang tinggal kita copy aja perintah ini gitu. Jadi database-nya tinggal disesuaiin aja nama-namanya, ini bebas, karena ini akan ada di dalam Docker. Jadi tinggal copy, ini bakal langsung dia menggunakan database Postgre. Nah, nanti juga kalau kita mau spesifik menggunakan time zone-nya Jakarta, Asia Jakarta, itu penting buat, fitur kayak schedule trigger gitu. Jadi kita kayak cron, kita pengen jalan di jam sesuai dengan time zone kita, nah ini teman-teman harus menggunakan time zone. Ini tinggal di-copy aja, tinggal jalanin. Tadi cara update, terus kalau secara GUI langsung dari Docker-nya tinggal kita pull, ini tadi secara perintah tinggal kita copy. Oke, cukup, ini ya, cukup mudah ya teman-teman, cara nge-install di lokal. Oke, sekarang kita akan coba install di server. Nah, kenapa harus di server? Nah, biasanya ada case tertentu kita pengen akses, nonstop 24 jam atau kita pengen akses di mana aja, atau kita sharing sama tim kita gitu. Jadi kita butuh server publik untuk diakses dari mana aja. Dan mungkin supaya lebih lebih profesional, mungkin lebih branding, kita pengen pakai domain kita sendiri gitu. Nah, makanya kita harus bisa install di server atau di cloud. Nah, di sini di server ini ada banyak pilihan ya, yang provider seperti DigitalOcean, Heroku, Amazon, Azure, Google Cloud. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan provider jika teman-teman nyaman di mana atau udah punya provider itu sebelumnya, ya silahkan dipilih aja. Tapi di tutorial kali ini saya akan lebih lebih general gitu. Saya akan menggunakan Docker Compose. Karena dengan Docker Compose saya bisa install di Linux apapun gitu. Jadi saya akan install di Ubuntu server ya. Pastiin teman-teman sudah punya VPS, server ya, Ubuntu bebas mau, distronya apa, dan domain. Teman-teman bisa searching aja, beli VPS, ini ada banyak banget provider dari Indonesia, 50.000 per bulan. Coba kita cek, ini 120, 50. Nah, untuk core, ya segini udah sebenarnya udah cukup sih kalau penggunaan, untuk tim kecil atau yang pakai cuman 5 orang atau 10, untuk spek segini sebenarnya udah cukup. Ya tinggal disesuaikan aja dengan, eee, kebutuhan masing-masing. Dan untuk domain, silakan beli domain sendiri kalau belum punya domain. Nah, contohnya kalau saya mau domain ini domain sekarang juga lagi murah sih. Domain seperti extension yang kurang familiar seperti XYZ, cukuplah untuk ini, untuk apa ya, untuk dipakai buat N ini aja gitu. Oke, kalau teman-teman sudah punya domain, sudah punya server sendiri, kita coba aja langsung ya. Ya, sama aja kita harus install Docker dulu dan Docker Compose, tetapi kita karena kita pakai server, kita nggak butuh, Docker desktop. Jadi itu juga udah lengkap banget nih ya, udah lengkap banget. Kita sebenarnya tinggal copy-copy doang. Oke, kita kita masuk lagi SSH, silakan masuk SSH server teman-teman yang teman-teman sudah beli, teman-teman punya. Oke, kalau sudah berhasil masuk, udah berhasil masuk SSH, kita tinggal copy perintah ini, mestinya dia bakal nge-remove, kalau ada Docker di dalamnya gitu, mastiin nggak ada existing. Jadi biar fresh, dia bakal ngapus dulu semuanya, habis itu dia bakal update package, dan habis itu dia bakal nginstal
apa namanya, sertifikat core-nya biar bisa, ngedownload ini apa, repo signing key. Nah, habis itu dia bakal update lagi, habis itu dia bakal install Docker Docker sama kebutuhan Docker lainnya, CLI sama Docker, package-package yang didukung oleh Docker. Oke, kita copy aja. Sebenarnya kalau udah di server dia lebih cepat daripada lokal, karena nanti menggunakan internet di server ya, bukan di laptop kita. Ya harusnya lebih cepat sih. Oke, selesai ya, cepat ya. Kita clear aja biar biar bersih. Nah, kita cek dulu tuh versi Docker kita sama Docker Compose-nya apakah sudah install dan versi yang terbaru. Ya, di sini Docker versionnya versi 28 dan Docker Compose-nya versi 2.35.1. Jadi ini udah yang paling terbaru ya. Karena tadi kita install latest. Oke, oke ini opsional aja, kita nggak apa-apa, kita ikutin aja. Oke, ini opsional sih. Nah, DNS setup. Jadi, tadi kita udah punya domain sendiri. Saya kebetulan naruh domain saya naruhnya di Cloudflare. Oke, saya login dulu. Teman-teman sesuaikan dengan DNS manajemen masing-masing. Nah, di sini saya ada domain AI bagus. Ini buat saya testing-testing aja, demoin. Dan di sini saya akan create baru aja. Tab A, nama subdomainnya saya kasih hmm, tutorial and end. IP publiknya, IP public server kita, saya sudah nyimpan sebelumnya. Ini teman-teman sesuai dengan IP server VPS teman-teman yang sudah dibeli. Tinggal saya paste, dan saya nggak butuh proxy karena saya akan pakai Landscape. Jadi saya save aja. Oke, oke kalau sudah kita akan disuruh bikin project directory. Kita copy aja, kita samain. Eh, sorry. Kita bakal kita bakal create directory namanya n8n strip compose. Oke, kita masuk ke dalam directory-nya. Nah, habis itu kita disuruh bikin env buat nyimpen-nyimpen domain name kita, subdomain, time zone sekalian di sini sama email SSL buat sertifikat. Jadi kita nano aja .env karena filenya belum ada, habis itu kita paste. Nah, tadi domain saya menggunakan aibagus.com. Nah, tadi saya pakai subdomain tutorial n8n. Nah, jadi nanti domainnya tutorial strip n8n.aibagus.com. Nah, ini penting banget ya, kita harus sesuai dengan time zone kita, karena nanti ke-trigger space schedule itu dia bakal ngebaca time zone-nya. Oke, saya Jakarta, dan email, kita masukin aja email yang aktif. Oke, kalau udah saya taruh LX saja, terus di save. Oke, kita disuruh bikin local flash directory. Sharing. Oke, oke, buat sharing files, kita harus bikin directory baru. Kita bikin aja di dalamnya, namanya local. Kalau kita ls, dia bakal muncul directory baru local strip files. Nah, ini kita disuruh bikin
Docker Compose gitu. Jadi nanti Docker Compose itu dia bakal ngebaca Docker Compose, Docker strip compose.yml. Ini yang kita bikin nama Docker Compose. Oke, ini kita copy aja. Dia bakal download image traffic. Dia bakal download image-nya n8n. Oke, improvement-nya dia ngebaca NV kita tadi. Dia harus pakai HTTPS, dia bikin volume buat store persistence datanya. Dan tadi file setting yang sudah kita bikin. Dan traffic ini fungsinya buat generate ini sih, generate land script sama sama jadi proxy-nya kita. Ini kita copy aja. Semuanya tinggal copy-copy aja sih. Udah, kita tinggal save, kita keluar X, kita simpen Y. Ntar, oke, di sini udah jelasin tadi ya. Nih, kalau udah, kita tinggal copy perintah ini. Kita paste, kita enter. Apakah ada error? Oke, dia runningnya dia lagi pulling traffic sama N8N. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, udah. Sudah berhasil di created dan langsung di started. Karena tadi kita perintahnya up dan dia jalan di background. Oke, kalau kita mau stop, kita tinggal copy ini. Oke, sekarang coba kita coba tadi domainnya tutorial strip n8n.ibagus.com. Oke, jadi ya teman-teman, jadi gampang banget sebenarnya. Kita tinggal copy paste aja, langsung jadi. Ya, kita harus setup lagi owner account-nya kita supaya kita bisa login sebagai admin. Ya, sini ada pertanyaan, kita isi aja sesuai dengan deskripsinya kita ya. Ya, kalau ini udah berhasil kita install ya. Jadi tutorialnya cukup mudah ya. Kita tinggal copy-copy aja karena dokumentasinya udah sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman ikutin proses seperti yang saya tadi lakukan, sudah pasti kemungkinan besar bakal jadi. Oke, kita coba ini kali ya, coba bikin contoh AI. Oke, di sini kita akan pilih Concert Measure saja karena kita pengen langsung demoin. Kita pilih AI Agent. Oke, ini nggak usah diubah. Kita pilih otaknya. Hmm, kita pilih Gemini aja karena nggak harus bayar dulu ya. Kalau OpenAI ini harus bayar deh. Oke, kita klik aja Gemini API. Oke, kita langsung paste di sini aja. Kita save. Dia bakal auto tested koneksi. Berarti berhasil. Kita keluar. Kita pilih modelnya yang saat ini dipakai oleh Gemini itu ada 2.0. Kita pilih yang ini, replace. Oke, kita coba dulu open chat. Hai. Nah, dia bakal langsung kelihatan di sini workflow-nya. Dia bakal kemana? AI agent akan ngarahin ke Google Gemini. Ini dibahas. eh
Siapakah Messi? Oke, dia bisa jawab ya. Eee, Nama saya adalah Nico. Oke, kita baru saja ngasih tahu nama kita, eee, nama saya siapa gitu. Jadi si si Gemini-nya langsung tahu. Sekarang coba saya tanya lagi, siapakah nama saya? Ya, dia nggak bisa tahu nama saya karena dia nggak punya memori. Nah, jadi kita harus nambahin dulu memori buat nyimpen percakapan kita gitu. Jadi dia bisa tahu, dia bisa ingat apa yang kita ketik atau apa yang kita chat di dalam chat ini. Seperti ChatGPT lagi dia bisa mengingat konteks yang sebelumnya gitu. Jadi di sini ada banyak pilihan. Ini karena yang paling mudah kita pakai simple memory aja. Oke. Di sini session key-nya dipakai session ID. Jadi ini unik ya dan konteks Windows-nya ada 5. Jadi dia bakal nginget 5 konteks terakhir gitu. Misalnya tadi kita ngomongin apa, terus kita omongin lagi di bawah, dia masih tahu maksud kita apa sih gitu. Oke, sekarang saya coba lagi. Nama saya adalah Ko. Oke, di sini kelihatan ya, dia ada interaksi ke simple memory. Nah, coba saya tanya lagi, siapakah nama saya? Nah, dia bisa ngakses ke memori, dia ingat saya tadi kasih tahu nama saya, jadi fungsinya memori itu dia bisa ingat percakapan kita yang sebelumnya. Sekarang kita coba pakai tools, kita pakai Wikipedia aja. Ya, tadi kan kita kita sebelumnya nanya Messi ya, tapi ini data Messi yang eh, chat chat Gemini simpan gitu, nggak nggak up to date sesuai dengan Wikipedia. Kan Wikipedia biasanya up to date ya orang-orang. Siapakah Messi? Nah, dia ada akses ke tool nih. Ya. Nah, ini udah data sesuai dengan Wikipedia. Jadi kurang lebih fungsi tools gini. Jadi kita masih bisa konekin dengan banyak sekali tools ya. Ada banyak sekali nih. Saya juga belum tahu semuanya. Kita bisa convert tool, kita bisa ngebaca kayak domainnya apa aja yang aktif. Crypto tool, ada Gmail, kita bisa baca Gmail, baca inbox baru, baca send email. Jadi analitik kita bisa lihat analitik website kita semuanya bisa dari sini gitu. Kita tinggal tanya AI, semuanya bisa langsung dijawab. Google Drive kita bisa nyimpen data, upload data, ngebaca data, itu tinggal kita tambahin dan kita harus setup kredensial dulu. Oke, ini saya nggak bisa demoin kali ini. Mungkin nanti next selanjutnya kita bakal demoin eh, untuk kasus tertentu gitu. Cuma contoh aja. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja cara cara nginstal hmm, N8N di lokal, kita bisa pakai npm, cara cepat kita bisa langsung panggil di terminal dengan perintah ini. Kalau kita mau secara global, langsung diinstal di Node.js-nya, kita bisa pakai perintah ini, atau kita pakai spesifik versi tertentu, kita bisa install pakai perintah ini, atau kita pengen yang support next, kita bisa dengan perintah ini, atau pakai Docker, pastikan teman-teman sudah install Docker desktop kalau di lokal, dan kita kita bisa opsional pilih database apa yang kita prefer, bisa pakai Postgre, time zone-nya bisa disetting, updating-nya murah, tinggal di pull. Kalau pakai comment tinggal di copy aja. Kalau server setup, kalau kita pengen install di server selain dari provider ini Kubernetes atau Docker Compose ini, sebagai lebih general saya menggunakan Docker Compose. Ya, teman-teman pastikan sudah punya VPS server sendiri, beli di provider bebas di Indonesia banyak banyak yang tadi mulai dari 50.000. Ya, tinggal di copy-copy aja. Domainnya jangan lupa diarahin ke IP public, create NV-nya, sesuaiin sama domainnya, create lokalnya, ini tinggal di copy. Udah kita tinggal ini aja. Dan sekarang saya pengen stop, nah saya tinggal copy perintah stop.
Oke kayaknya. Ya, laptop saya hang. Password-nya, kalau saya mau stop, saya tinggal copy aja perintah compose stop. Ya, udah saya nggak bisa akses lagi karena dia sudah mematikan kontainer Docker yang tadi kita buat. Jadi itu aja teman-teman untuk tutorial kali ini cara install Docker di lokal, maksudnya N8N di lokal ataupun di server menggunakan Docker Compose. Untuk tutorial selanjutnya kita akan ngebahas studi kasusnya, mungkin penggunaan AI, cara otomasi WhatsApp atau Telegram, cara review CV mungkin, cara bikin kasus WhatsApp bot, seperti eh, properti agent yang jual rumah, gimana caranya bisa jawab otomatis kalau ada yang tanya lewat WhatsApp. Nanti kita bakal bikin seperti itu. Teman-teman, terima kasih.